Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahidus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad habibina wa syafi'na wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullah faqad hazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dialah Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada sore hari ini. Allah telah memberikan kesempatan buat kita semua hadir di tempat ini, di rumah kediaman keluarga besar MB Community. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa menurunkan berkah kepada kita semua. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini, Allah senantiasa menganjurkan kita ini agar kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillah kullu hal wa kulli hal. Bersyukurlah kamu baik di dalam keadaan bergembira maupun di dalam keadaan kesulitan. Artinya apa? Apapun keadaan kita, kita senantiasa menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, berbicara tentang syukur, ketika hamba itu bersyukur kepada Allah bukan hanya ucapan. Seandainya rasa syukur itu sekedar ucapan, mungkin semua orang mampu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita ini bersyukur kepada Allah, dianjurkan memang oleh agama agar kita ini senantiasa mengucapkan alhamdulillah, tetapi bukan sekedar ucapan, lebih dari itu. Rasa syukur kepada Allah itu dibarengi dengan suatu tindakan atau perbuatan atau nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba puncak rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala
ketika dia mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi janganlah mengatakan kita bersyukur kepada Allah ketika kita ini belum mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Karena puncak rasa syukur kita kepada Allah adalah puncaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang diberikan kesehatan, yang diberikan nikmat sehat, panjang umur, puncak rasa syukurnya itu ketika dia mampu berjalan untuk melaksanakan ibadah, dia mempergunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Karena kenapa? Hakikat daripada penciptaan manusia itu tiada lain untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Apapun keadaan kita, apapun yang kita lakukan, kita dituntut selalu perbuatan kita ini bernilai ibadah. Alhamdulillah. Puncak rasa syukur seorang hamba kepada Allah ketika seorang itu diberikan nikmat harta, nikmat rezeki diberikan kepada Allah, lalu dia juga mampu berbagi kepada sesama. Alhamdulillah, kita di sini berkumpul untuk melaksanakan sesuatu kegiatan, yaitu buka bersama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita lakukan pada saat ini, karena memang agama menganjurkan agar kita itu senantiasa berbagi kepada sesama. Alhamdulillah. Jadi kepada Allah, mari kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan ini diturunkan oleh Allah untuk mendidik kita. Apa yang perlu kita didik? Tentu berbicara tentang pendidikan, ada yang mau dididik. Siapa itu yang mau dididik? Tiada lain, yaitu orang yang pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah yang mau dididik di bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Banyak orang yang lupa kepada janjinya, banyak orang yang lupa kepada ikrarnya setelah disibukkan oleh duniawi. Makanya turunlah bulan suci Ramadan untuk mendidik kita. Karena kenapa? Beda itu keadaan hati kita ketika bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Beda kedudukan hati kita atau kalbu kita ketika masuk bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Apa bedanya? Ketika di bulan suci Ramadan, hati kita ini senantiasa ingin berbuat baik, ingin beribadah, selalu menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Itu kedudukan hati kita ketika di bulan suci Ramadan. Tetapi ketika kita ini keluar dari bulan suci Ramadan, mungkin banyak orang yang lalai, banyak orang yang tidak memperhatikan lagi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ramadan ini diturunkan untuk mendidik kita. Karena kenapa? Kedudukan hati itu ada 3 kedudukannya hati. Yang pertama, ada yang dinamakan kalbun mayit,
atau hati yang mati. Yang mana itu yang dimaksud hati yang mati? Hanya diberikan fasilitas, tetapi hatinya mati, tidak peka, tidak bisa dipergunakan hatinya untuk memandang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hati yang mati. Diberikan suatu penglihatan, tetapi penglihatannya itu dipakai untuk bermaksiat, misalnya dipakai untuk di luar dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Diberikan pendengaran, lalu kemudian pendengarannya itu tidak pernah dipakai untuk mendengarkan kebenaran, senantiasa pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu hal yang di luar daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kedudukan hati kita ketika di luar bulan suci Ramadan. Tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan, maka hati ini tergugah untuk melaksanakan sesuatu atau tergugah ketika mendengar sesuatu anjuran-anjuran untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, ada yang namanya qalbun marid. Apa itu qalbun marid? Hatinya beriman, dia percaya kepada Allah, dan dia percaya adanya malaikat, dia percaya adanya surga dan neraka. Dia tetap beriman kepada Allah, tetapi kalbunya itu atau hatinya mempunyai penyakit. Penyakit apa itu? Ada rasa sombong. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada. Ada orang nanti mempunyai penyakit hati, dan penyakit hatinya itu akan kutambah terus menerus. Artinya apa? Mungkin ada di antara kita puasanya hebat, alhamdulillah, tarawihnya hebat, alhamdulillah, salat lima waktunya hebat, alhamdulillah, tetapi yang namanya penyakit hati boleh jadi menjangkiti hati kita. Karena penyakit hati ini mudah terjangkit kepada manusia, kepada orang yang beriman. Yang mana yang dimaksud yang punya penyakit hati? Rajin sholatnya, tapi boleh jadi dia punya ucapan bisa menyakiti hati orang, atau boleh jadi dia punya tindakan bisa menyakiti hati orang, sehingga dia senang ketika ada tetangganya yang menderita. Dia senang rasanya ketika ada orang yang dia aniaya. Dia senang rasanya ketika dia berbuat jahil kepada sesamanya. Inilah orang yang mempunyai penyakit hati. Orang yang mempunyai penyakit hati itu ada rasa sombong di hatinya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yadkhuluna jannah, tidak akan masuk surga mangkala, siapa yang di dalam dirinya ada kesombongan sebiji syarah. Artinya apa? Ketika kita ini sombong kepada sesama, kita jauh dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadikan kita biasanya sombong, angkuh, ketika bertambahnya harta. Misalnya punya usaha, alhamdulillah, semakin hari semakin diberkahi oleh Allah, semakin ditambah rezekinya oleh Allah. Tetapi boleh jadi di puncak kesuksesan kita ada kesombongan di dalamnya. Kenapa kita sombong? Karena kita sudah anggap remeh orang-orang yang di sekeliling kita, karena kita merasa sudah berada di puncak. Hati-hati, kalau Allah mau menjatuhkan seorang hamba dari sesuatu kehinaan,
tidak perlu waktu yang lama, cukup kun fayakun, sudah bisa jatuh dari kehinaan. Sidang jamaah yang sama-sama dirahmati, apalagi yang membuat kita sombong, bertambahnya ilmu. Ketika kita ini memiliki ilmu, sesuatu ilmu, biasanya seakan-akan orang yang di bawah kita itu yang tidak pernah kuliah misalnya, ya, tidak mempunyai titel, seakan-akan kita rendahkan mereka. Ini bahaya, karena itu adalah kesombongan buat kita. Atau di dalam pengetahuan spiritual ilmu, boleh jadi kita banyak paham tentang ilmu-ilmu agama, sehingga kita sudah bangga, sudah sombong, seakan-akan orang yang sekeliling kita ini tidak ada harganya buat kita. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, yang ketiga, ada yang namanya qalbun salim. Apa yang dimaksud qalbun salim itu adalah kalbu yang selamat. Siapa yang mempunyai kalbu yang selamat? Yaitu orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalbu yang salim itu, kalbu yang selamat itu senantiasa untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadar atau kita tidak sadar, kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita sudah pernah berikrar atau sudah pernah berjanji, sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua ucapan ini yang membuat kita tidak bebas hidup di dunia. Artinya apa? Ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, semua kehidupan kita di atas bumi ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak bebas lagi untuk berbuat semaunya. Karena kenapa? Kandungan kalimat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, apa maknanya? Kita harus siap menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ucapan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga bersumpah di hadapan Allah bahwa kita ini mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sumpatan ini biasa terkadang kita lupa, padahal sumpatan ini siap untuk mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika kita menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak lain untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya ingin menyampaikan hadis ini mungkin sering kita dengar, sering kita baca, mungkin kita hafal. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun engkau berada. Hadis ini tidak menunjuk ruang, tidak menunjuk waktu, dimanapun dan keadaan apapun kita harus dituntut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertakwa. Karena kenapa? Banyak orang ketika dia berada di dalam masjid, dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Tetapi ketika dia keluar dari masjid, boleh jadi dia sudah berbuat zalim pada dirinya atau berbuat zalim kepada orang lain. Boleh jadi ketika di dalam masjid, alhamdulillah dia sempat jaga mulutnya, jaga ucapannya, tetapi terkadang keluar masjid sudah tidak terkontrol lagi mulutnya. Inilah
Jangan sampai kita memilih tempat untuk bertakwa. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita rajin bersedekah, kita rajin berinfak, kita rajin melaksanakan ibadah. Tetapi ketika keluar bulan suci Ramadan, mungkin kewajiban kita boleh juga kita lupa. Terkadang sholat 5 waktu kita lupa, karena memang kita memilih-milih tempat. Karena di bulan suci Ramadan ini rata-rata orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak biasa sholat, biasanya kalau bulan suci Ramadan rajin sholat. Orang yang terkadang tidak rajin sedekah, ketika masuk bulan suci Ramadan rajin sedekah. Artinya apa? Jangan menunggu waktu untuk bersedekah, jangan menunggu waktu untuk berbuat baik. Artinya apa? Hadis ini mengatakan bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Lanjut daripada hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambung, atba'i syai'atan hasanah tamhuha. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan baik itu mampu menutupi kesalahan-kesalahan yang telah kita lalui. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik hari ini, banyak-banyak berbuat baik hari ini, mungkin ada kesalahan kita beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, tetapi kita memperbanyak ibadah, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh jadi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesalahan-kesalahan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan memperbanyak amalan di bulan suci Ramadan, karena siapa tahu 11 bulan yang lalu kita pernah berdosa, pernah bersalah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Boleh jadi kita ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan, salat-salat sunnah kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, mudah-mudahan mampu menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, jadi sebagai kesimpulan daripada ceramah singkat ini, marilah kita senantiasa memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Ada satu malam yang dijanjikan oleh Allah, siapa yang beribadah pada malam itu, yang namanya malam Lailatul Qadar, maka dianggap 1000 tahun lebih mulia. Itu artinya malam itu dianggap lebih mulia. Ketika malam itu kita beribadah, sholat tarawih misalnya, mengaji misalnya, bacaan Quran kita itu yang dibaca lebih mulia daripada kita membaca 1000 bulan. Artinya ketika kita sholat di malam Lailatul Qadar, maka salat itu dianggap oleh Allah lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun. Jadi kita dianggap 80 tahun untuk beribadah. Jadi makanya jangan kita terlalu sibuk. Apa tandanya malam Lailatul Qadar itu? Jangan makin sibuk itu mencari tandanya. Apa? Biasanya kan orang sibuk mencari malam apa? Malam ganjil atau malam genap? Iya. Jadi saya mohon jangan makin perhatikan itu malam ganjil atau malam genap. Jangan sampai kita anggap malam ganjil baru malam genap nada apa? Baru tidak beribadah lagi malam genapnya, tidak dapat lagi. Anjuran saya atau anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kalau kita mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, jangan pernah lewatkan 10 malam terakhir untuk beribadah. Tidak sempat ke masjid, di rumah saja. Entah apa yang dilakukan, mau berdoa, mau mengaji, mau salat sunnah, silakan. Allah menganggap kita 80 tahun beribadah kepadanya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan satu doa kepada Siti Aisyah,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, saya ajarkan doa kepadamu. Sekiranya engkau baca ini doa fasih, ghufira lahu ma qaddamat min zambi." Diampuni segala dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di malam Lailatul Qadar itu tiba, lalu kau sering membaca doa itu. Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, yang mana doa itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Itu saja doanya, sangat singkat. Katanya Rasulullah kepada Aisyah, ketika malam Lailatul Qadar itu datang, lalu kau membaca doa itu, maka ghufira lahu ma qaddamat min zambi. Jadi dicatat di doa nanti, siapa tahu mempo-mempoki atau duduk-duduk di teras, duduk-duduk di sofa misalnya, bulan tarawih, marilah kita niatkan untuk membaca doa ini, banyak-banyak membaca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah doa dianjurkan oleh Nabi ketika malam Lailatul Qadar datang atau turun, maka diampuni dosa-dosa kita. Ghufralahu ma qaddamat min zambi. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, karena mungkin waktu buka sudah hampir, dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya nuran nur, ya halikan nur, ya nuran fawqa kulli nur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah, wa sallim ala jasadi sayyidina Muhammad fil jasad, wa sallim ala kabri sayyidina Muhammad fil kubur. Allahumma balligh ruhi sayyidina Muhammad minna tahiyatan wa salama. Ya Allah, jadikanlah ruku ini seperti ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kupakai untuk ingat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah jasadku ini seperti jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kupakai untuk beribadah. Ya Allah, jadikanlah kuburanku nanti seperti kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti taman-taman surga. Allahumma ghfirli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadir hadat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa syahadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma la tabluna illa billati hiya ahsanu. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa santiba'a wa batila batila wa sunnatnaba. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata wal afula inda isyab. Wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.